biasa dipanggil Ria. Saya dari asli Karanggenteng, kampung Karanggenteng. Jadi di sini saya pengen cerita asal-usul dari kegiatan yang saya lakukan atau disebut dengan sekolah perjumpaan. Nah, jadi awalnya nih kalau nggak salah nih 2018 ya, karena lupa-lupa ingat juga 2018 awalnya itu dulu barengan sama teman-teman, sama kakak-kakak senior, kakak Zu semuanya, Kak Ari semuanya, dan Uci yang sampai sekarang nemenin. Itu kita awalnya itu sama pemuda, kemudian dari diskusi pemuda kita hasilkan ada kegiatan yang namanya sekolah perjumpaan. Nah, sekolah perjumpaan ini dirintis itu oleh Profesor Dr. Husni Muas atau sering disebut dengan Abah ya, Abah Husni almarhum. Semoga menjadi amal jariah untuk almarhum. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini sekolah perjumpaan ini sekolah ya, dulu namanya katanya Abah nih, saya ingin betul dulu. Awalnya mau dikasih nama bengkel perjumpaan. Kenapa sih bengkel perjumpaan? Tapi seiring ini digantilah pakai sekolah perjumpaan. Nah, sekolah perjumpaan. Kalau saya merujuk dari namanya yang dikasih bengkel perjumpaan, ini kalau bengkel kan dapat orang perbaiki sesuatu, kayak misalnya bengkel motor atau apa kan. Nah, ini bengkel perjumpaan. Jadi di sini ada beberapa yang nggak bisa kita hindari. Itu ada 3, yang pertama namanya perjumpaan, kemudian yang kedua berbahasa dan berperasa ya. Karena itu hal yang tidak bisa kita hindari, maka itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan sebaik mungkin. Nah, sekolah perjumpaan ini di mana kita harus mengolah perjumpaan itu dengan isi yang positif. Nah, isinya di sini kita diajarkan untuk saling menerima antara satu dengan yang lainnya. Ini sedikit berbeda dengan sekolah pada umumnya. Kalau sekolah pada umumnya mungkin itu sekalipun ada namanya pendidikan karakter dan lain sebagainya, tapi untuk saya pribadi ada satu poin yang jadi membuat orang terjebak. Lebih dia menilai kalau sekolah itu lebih ke angka ya, mengukur dari nilai rapot dan lain sebagainya, yang juara 1 nilainya sekian-sekian. Tapi di sekolah perjumpaan ini sedikit berbeda dengan sekolah pada umumnya. Kita butuh perjumpaan, hanya butuh perjumpaan. Nah, di dalam perjumpaan itu kita akan melakukan hal-hal yang positif. Nah, di sini kita diikat dalam sebuah komitmen. Jadi kita berkomitmen seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita berkomitmen untuk hadir belajar, kemudian berkomitmen untuk berkreasi yang kita jadwalkan setiap minggunya. Kemudian di sisi lain juga anak-anak ini atau adik-adik ini kita buatkan semacam komitmen supaya juga berjalannya di rumah, nggak cuman di perjumpaan itu. Kita buatkan seperti angket, bagaimana anak-anak supaya di rumahnya juga terkontrol ya. Kita ajar mereka dari sekolah perjumpaan ini untuk sholat tepat waktu, sama-sama belajar. Jadi di sini nggak ada yang namanya murid, nggak ada yang namanya guru, semua dikatakan guru. Kenapa seperti itu? Karena di sekolah perjumpaan ini nggak ada orang yang berhak dikatakan sebagai guru untuk mengajarkan orang menjadi orang yang baik. Bahkan kita pun punya banyak kekurangan. Jadi kita juga butuh belajar dari orang lain. Jadi semua adalah guru. Adik-adik itu adalah guru buat saya. Contoh kecilnya, adik-adik ini diberikan komitmen, itu juga saya ikut berkomitmen untuk sholat tepat waktu misalkan. Nah, sholat tepat waktu ini kadang nggak selamanya saya lakukan 5 waktu on time gitu. Kadang adik-adik juga bahkan 5 waktunya subuh semua, zuhur sampai isanya itu on time. Jadi di sana saya belajar, wah ini adalah guru saya untuk sholat tepat waktu. Kemudian di sisi lain adik-adik ini juga diberikan komitmen untuk berpamitan sama orang tua ketika berpergian. Jadi kita mulai dari hal-hal sederhana. Kemudian mereka berjumpa 3 kali seminggu. Yang jadwalnya itu malam Selasa mereka membaca, kemudian mempresentasikan hasil bacaannya.
Berikutnya di jadwal malam Jumat mereka itu yasinan seperti biasa, kemudian makan bersama, lalu nanti diakhirkan dengan sholat berjamaah dan baru mereka pulang. Dan terakhir itu jadwal yang ketiga itu malam Sabtu. Malam Sabtu adik-adik kita minta untuk berkreasi. Mereka bebas untuk mengekspresikan diri. Apapun yang mereka sukai kita berikan mereka wadah perjumpaan untuk mengkreasikan apa yang mereka mau. Tujuan utama kita adalah bagaimana kita membuat suatu forum perjumpaan yang isinya adalah nilai-nilai positif. Saya katakan sama adik-adik bahwa kita ini sekarang ini berada dalam titik kritis, di bawah titik normal. Kita ini berada di bawah titik normal, banyak sekali kurangnya. Kita tidak bisa pungkiri karena lingkungan kita banyak kurangnya, maka kita harus naikkan menjadi hal-hal yang positif dengan melakukan hal-hal positif. Kita harus bisa berada minimal di titik nol dulu. Dari titik nol nanti kita akan naik ke titik positif. Semoga itu bisa terjadi. Ini sebagai ikhtiar kecil kita untuk melawan hal-hal negatif yang ada di sekitar kita supaya lingkungan kita tetap terjaga. Bagaimanapun adik-adik kita ini mempunyai hak lingkungan yang positif. Harapan dari adanya sekolah perjumpaan ini adalah tercipta lingkungan yang isinya kegiatan-kegiatan positif dan bisa dicontoh oleh lingkungan-lingkungan yang lain, tidak hanya di satu titik ini. Ini hanya satu titik yang saya usahakan, semoga untuk berikutnya akan ada titik-titik lain yang membuat kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Kegiatan ini tentunya selain kita lakukan ada juga kendala yang kita hadapi seperti siapa sih berikutnya nanti kalau seandainya saya nggak bisa hadir di kegiatan ini, kira-kira siapa sih yang bisa gantiin kayak gitu, lebih ke regenerasi emang. Kemudian di sini kan saya ditemani sama Uci yang tetap ya yang paling sering lah yang ikut sama saya kegiatannya. Nah, saya sama Uci udah mikir nih, nanti kedepannya kalau seandainya saya sama Uci nggak bisa hadir di kegiatan, kira-kira siapa yang akan melanjutkan? Nah, itu jadi problem yang terbesar buat saya, PR besarnya. Kedua, karena ini sedikit berbeda dengan sekolah pada umumnya, itu yang juga agak kesulitannya untuk bisa ngasih mindset ke anak. Kalau ini bukan sekolah yang kita harapkan kalian jadi ahli MTK atau ahli apa, tetapi di sini lebih ke bagaimana kita melakukan hal-hal kecil yang positif sedikit demi sedikit yang nantinya kita bisa menjadi anak yang insya Allah dengan tujuan besar kita jadi orang yang baik, husnul khotimah sampai akhirnya ya. Jadi tujuan akhir kita adalah menjadi orang yang baik, bukan menjadi master of math atau apalah itu.